Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kepada seluruh pendengar YouTube dimanapun Anda berada. Oke, hari ini kita ketemu lagi untuk melakukan pembahasan sebuah video pembelajaran tentang mata kuliah biomekanika dengan tema biomekanika dari otot, Biomechanics of Muscle. Nah, video ini termasuk salah satu bagian dari proses pembelajaran untuk mata kuliah biomekanika di program studi sarjana teknik mesin di Universitas Singapura Karawang. Oke, jadi pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang dari sudut pandang biologi tentang struktur otot seperti apa, dari makroskopisnya sampai mikroskopisnya. Kemudian saya juga akan membahas tentang model-model otot yang akan digunakan untuk mendekati atau meneliti behavior atau karakteristik dari otot, dan juga penyelesaian matematika secara praktis dari model-model otot tersebut. Oke, selamat menyimak semuanya. Next. Nah, oke, untuk otot itu sendiri di dalam tubuh manusia jumlahnya sangat banyak ya. Bahkan otot ini merupakan salah satu unsur penting di dalam tubuh manusia di dalam melakukan sebuah gerakan atau juga proses koordinasi di antara anggota tubuh. Jadi otot ini itu merupakan salah satu unsur penting yang menopang kehidupan manusia dalam tubuhnya. Dan jumlah otot sendiri cukup banyak ya, kalau Anda lihat di gambar itu. Hampir setiap bagian tubuh manusia itu terdapat otot, baik di lengan, badan, kaki, sampai leher, dan bahkan perut pun juga terdapat otot di situ. Nah, jumlah otot itu sendiri ada lebih dari 600 otot dalam satu tubuh manusia, dan sekitar 40% lah ya, 40% dari total massa tubuh kita itu terdiri atas otot. Nah, satu otot itu sendiri itu akan punya cabang-cabang lagi atau yang disebut dengan skala kecil dari otot atau smaller section of muscle. Itu bisa 1000, 100.000, bahkan 10.000 bagian kecil dari otot. Jadi bayangkan berapa banyaknya dalam satu tubuh manusia ini ototnya ya. Oke. Makanya kemudian otot ini menjadi salah satu pembahasan penting di dalam materi biomekanika agar kita lebih memahami struktur biomekanika dari tubuh manusia. Oke, next. Untuk struktur otot itu secara umum bisa diperhatikan pada gambar berikut. Ini saya ambil dari buku Encyclopedia Britannica tahun 2006. Sebenarnya otot banyak ya jenisnya di tubuh manusia, baik itu melekat pada tulang, melekat pada organ dalam manusia seperti usus 12 jari, kemudian melekat juga pada bagian-bagian yang bergerak di bawah sadar seperti misalnya jantung. Nah, ini salah satu contoh saja. Jadi otot jenis skeleton ya. Jadi otot yang melekat pada tulang. Nah, otot ini itu kalau diperbesar lagi secara mikroskopik, maka dia akan terdiri atas kumpulan-kumpulan otot-otot kecil atau disebut juga dengan muscle bundle. Nah, muscle bundle ini kalau diperbesar lagi, maka dia akan terdiri atas fascicle. Kalau fascicle diperbesar lagi, maka dia akan terdiri atas sejenis serat ya, muscle fiber atau serat otot. Kemudian kalau diperbesar lagi, dia akan ada bagian-bagian dari lebih kecil dari muscle fiber itu yang disebut dengan myofibril. Nah, kalau diperbesar lagi sampai tingkatan sel, maka dia ada beberapa bagian dari sarkomer itu, yaitu pertama adalah myosin, kemudian aktin, dan terakhir ada zilain. Nah, mungkin untuk pembahasan di sini tidak akan terlalu mendetail ya tentang struktur biologi dari otot, karena nanti akan masuk ke materi yang di luar dari konteks biomekanika. Sementara kalau biomekanika itu kan memang kita belajar biologi tapi tidak terlalu mendetail ke sisi biologinya, karena yang ingin dicapai dari tujuan mata kuliah biomekanika ini adalah kita dapat
memahami cara kerja dari tubuh manusia secara mekanika, dan kita bisa mengimplementasikan atau bisa memprediksi karakteristik cara kerja biomekanika tubuh manusia tersebut dengan menggunakan model matematika. Nah, makanya untuk pembahasan struktur otot itu sendiri hanya dibatasi sampai pada tahap ini saja. Selanjutnya kita akan lebih banyak memahami tipe-tipe otot, kemudian dan model-model otot yang akan digunakan untuk mempelajari karakteristik otot manusia. Nah, tipe-tipe otot manusia ini sendiri ada 3 jenis ya. Jenis pertama itu adalah tipe cardiac muscle. Tipe cardiac muscle ini merupakan tipe otot yang salah satu jenis otot yang sangat penting karena dia biasanya berada di bagian-bagian kardiovaskuler atau saluran-saluran yang mengarah ke jantung. Nah, tipe-tipe otot seperti ini biasanya dia punya bentuk yang khas ya. Kalau Anda lihat di tabel bawah ini, bentuknya cenderung silindris dan juga bercabang, karena biasanya kalau Anda lihat otot jantung itu kan ada cabang-cabangnya ya. Nah, apa sih fungsi dari otot yang berada di bagian kardiak ini? Fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh bagian organ tubuh. Cara kerja dari otot kardiak ini adalah unconscious atau tidak sadar. Jadi dia tidak dikendalikan oleh otak sadar, melainkan dikendalikan oleh otak bawah sadar. Jadi kita kan tidak bisa menghitung kan berapa detik berapa kali dalam satu hari kita jantung berdetak ya. Tapi jantung berdetak terus ya. Kalau nggak berdetak ya namanya kena serangan jantung. bisa lewat ya gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi memang cara kerja dari otot kardiak ini adalah dia unconscious. Tipe kedua itu adalah skeletal muscle. Nah, skeletal muscle ini sesuai dengan namanya ada berbau-bau skeleton ya. Jadi skeletal muscle ini itu dia akan berhubungan erat yang namanya dengan tulang manusia. Jadi ada melekat atau menjadi penopang atau penyambung dari tulang atau antar tulang. Nah, skeletal ini sendiri dia biasanya bentuknya panjang ya, sesuai dengan bentuk tulang yang ada di sana, yang menjadi penjembatannya atau menjadi penghubungnya, dan juga bentuknya silindris. Nah, kalau untuk otot yang bekerja pada tulang atau yang melekat pada tulang, biasanya adalah otot sadar. Artinya dia dikendalikan oleh otak bagian sadar, conscious mind ya, atau otak yang sadar. Kenapa otaknya sadar? Karena otot yang melekat pada tulang ini secara umum dia berfungsi untuk menggerakkan badan atau body movement, sehingga dia harus dikendalikan secara sadar. Karena repot kalau nggak sadar kan, Anda tiba-tiba bergerak jalan misalkan ya, keluar rumah kan tanpa sadar kan repot. Ya itu makanya harus ke dalam keadaan sadar. Nah, terakhir adalah smooth muscle. Sesuai dengan namanya, smooth muscle ini adalah otot halus. Otot halus ini biasanya dia punya struktur yang fusiform. Kemudian dia bentuk selnya itu biasanya berbentuk seperti dinding-dinding atau hollow shape. Jadi hollow shape itu dia seperti rongga-rongga, ada rongga-rongganya. Nah, sehingga sebagian besar otot smooth muscle ini adalah berada di bagian pencernaan atau bagian peredaran darah ya, kayak gitu-gitu. Nah, atau dia mengatur besar kecilnya pupil mata. Jadi kan ini adalah otot-otot yang kemudian bekerja di bagian smooth muscle atau otot halus ya. Nah, pada otot halus ini cara kerjanya adalah unconscious atau di bawah sadar. Jadi dia tidak disadari cara kerjanya. Misalkan lambung Anda mengunyahkan misalkan setiap saat, nah itu kan nggak disadari. Usus 12 jari kemudian menyerap makanan, usus 12 jari kemudian mendorong sisa-sisa makanan menjadi feses dan urin, dan seterusnya. Termasuk ginjal pun ada otot-ototnya kan pasti. Nah, itu adalah otot-otot yang bekerja di unconscious atau di bawah sadar. Karena nggak mungkin Anda bisa mengendalikan seluruh hal itu dalam satu waktu, pusing nanti. Oke, ini adalah tipe-tipe otot. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya.
Nah, bagaimana cara kerja otot? Secara umum, cara kerja otot ada dua jenis. Cara kerja pertama adalah yang paling sederhana adalah open feedback system. Ini saya ambil dari istilah mata kuliah sistem kontrol ya. Tapi sebenarnya hampir mirip dengan mata kuliah sistem kontrol. Jadi open feedback system ini adalah otot bekerja satu arah. Artinya ketika ada input yang menggerakkan dari otak misalkan ya, otak menggerakkan otot tangan, maka otot tangan akan menggerakkan tangan sehingga tangan bisa bergerak. Ini satu input. Kalau dia satu input saja, input, proses, output, gitu ya. Nah, cara kerja yang kedua adalah dia ada closed loop feedback system atau sistem kerja yang mempunyai sistem closed loop, atau dia ada sistem menganalisis hasil outputnya apakah sesuai dengan input yang diberikan. Contoh misalnya begini, misalkan Anda akan membuka tutup botol ya dengan menggunakan tangan Anda, maka mata itu akan melihat tutup botolnya, lalu akan memerintahkan otak akan memerintahkan otot tangan Anda untuk menggerakkan tangan untuk membuka tutup botol tersebut. Nah, tapi kan tutup botol itu kan sebelum kebuka kan dia ada proses ya, setengah kebuka, seperempat kebuka ya. Nah, apakah tutup botol sudah terbuka itu akan disensor oleh mata, sehingga mata akan mengirimkan sinyal-sinyal kepada otak, oh ini tutup botol belum terbuka, teruskan kerjaan. Oh sudah setengah terbuka, teruskan kerjaan. Oh sudah 3/4 kebuka, teruskan kerjaan, sampai oh ternyata tutup botol sudah terbuka. Maka si mata akan mengirimkan sinyal ke otak, kemudian otak akan memerintahkan otot tangan berhenti membuka tutup botol. Tapi ini proses cepat banget ya, dalam milisekon atau bahkan sangat cepat sekali, yang bahkan kita nggak sadari proses ini kan ya. Nah, ini adalah cara-cara kerja dari otot manusia. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan tentang model dari otot manusia. Otot itu sendiri dibuat pemodelan, tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tanpa kita harus mengetahui struktur detail dari otot tersebut. Nah, ini bedanya mata kuliah kita dengan biologi dengan biomekanika. Kalau biologi kita memang belajar tentang struktur otot lebih detailnya, struktur otot sel-selnya segala macamnya. Nah, tapi bagi kita seorang di program studi sarjana teknik mesin, itu tidak terlalu penting mengetahui detail dari biologi tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup. Tapi kita lebih penting mengetahui karena nanti kan kita akan masuk ke aplikasi robotika ya. Robotika, kemudian pembuatan tangan bionik, kaki bionik ya, dan segala macamnya itu, kita penting untuk mengetahui karakteristik setiap organ tubuh manusia tanpa harus mengetahui detail dari struktur biologi dari tubuh manusia itu sendiri. Nah, itu jadi kenapa penting pemodelan otot ini. Nah, selain itu, pemodelan otot ini penting untuk mempelajari efek variasi dari faktor-faktor yang bekerja pada sistem otot tersebut. Nah, makanya kenapa kemudian pemodelan ini sangat penting sekali untuk kita pelajari pada pembahasan kali ini. Walaupun sebenarnya untuk pemodelan ini kita tidak bahas terlalu detail ya, karena nanti ini akan masuk ke beberapa mata kuliah lanjutan seperti dinamika sistem atau sistem dynamics ya. Kemudian ada lagi mata kuliah sistem kontrol. Nah, itu juga akan masuk ke mata kuliah pemodelan. Sementara kita di sini hanya membahas secara dasar saja apa sih pemodelan otot itu. Oke, pemodelan otot itu secara umum otot itu kan dia bergerak, berkontraksi dan mengalami pengerutan ya. Berkontraksi pengurutan itu kan cara kerja otot kan. Nah, itu ternyata mirip dengan pegas atau spring ya, mirip dengan pegas atau spring. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini, spring ini itu mirip sekali dengan kerja otot gitu ya. Makanya kenapa kemudian otot ini bisa kita modelkan ke dalam model pegas. Nah, untuk yang kedua itu adalah damper yang seperti ini. Nah, kalau spring tadi memanjangkan dan memendekkan, kalau damper fungsi untuk menahan. Jadi supaya kalau panjang nggak terlalu panjang, kalau pendek nggak terlalu pendek. Jadi dia fungsinya menyeimbangkan supaya si pegas ini nggak terlalu istilahnya nggak terlalu los banget renggangnya. Maka ada damper. Nah, gabungan antara spring dan damper ini adalah
merupakan model ideal untuk otot tubuh manusia. Sementara kalau masanya kan bisa bisa berupa beban, ya, bisa berupa gerakan manusia. Ini kan massa bisa macam-macam ya. Atau masanya bisa jadi tubuh manusia itu sendiri. Sementara otot-otot ini adalah otot-otot yang ada dalam tubuh manusia. Nah, walaupun nanti dalam prakteknya beberapa ilmuwan itu ada perbedaan di dalam melakukan pemodelan otot ini. Nah, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, beberapa model otot yang sering dipakai menurut beberapa jurnal yang saya baca adalah pertama model Maxwell. Nah, pada model Maxwell ini otot manusia dimodelkan SE itu spring elemen ya, DE itu damper elemen. Model Maxwell ini memodelkan otot manusia itu gabungan antara spring dengan damper itu secara seri. Namanya model Maxwell. Kemudian yang kedua adalah model Kelvin. Nah, kalau model Kelvin sendiri ini mencoba memadukan antara model Maxwell yang tadi di atas tadi ada spring elemen dan damper elemen, dipadukan juga secara paralel dengan paralel elastic elemen. Jadi PE ini. Jadi ada komponen paralelnya. Jadi selain komponen serinya, serial elastic elemen, ada juga paralel elastic elemennya di sini. Jadi gabungan antara seri dan paralel. Sementara kalau untuk model Voigt model ini dia hampir mirip dengan model Maxwell, cuma dia kalau Maxwell kan tadi seri. Kalau Voigt model ini dia paralel, tapi dia hanya terdiri atas satu paralel spring elemen atau pegas dan juga damper elemen di sini. Jadi tapi secara paralel. Nah, berikutnya kita akan masuk ke model yang akan kita pakai dalam pembahasan biomekanika ini. Merupakan model yang cukup umum dan sudah banyak digunakan baik di penelitian-penelitian tentang biomekanika maupun banyak studi literatur dari buku-buku biomekanika. Nah, model yang akan kita gunakan seterusnya dalam pembahasan biomekanika kali ini adalah model Hill. Kalau model Hill ini merupakan bentuk atau model yang lebih lengkap daripada model Maxwell, model Voigt maupun model Kelvin yang sebelumnya ya. Jadi di sini pertama ada SE atau spring elastic element secara serial. Kemudian di sini ada parallel elastic element atau spring secara paralel. Di sini juga ada namanya DE, damper element, dan ada CE. Di sini CE adalah contracting element yang terdiri atas dari miosin dan aktin yang tadi saya sampaikan di slide awal-awal, ya bagian struktur biologi dari tubuh manusia. Jadi pada model Hills dia sudah memasukkan CE di sini. Bedanya dibandingkan dengan baik model Kelvin, model Maxwell maupun model Voigt model ya. Ini model Hills model. Nah, atau pengembangan dari model Hills ini lagi yang lebih lengkap lagi itu melibatkan ada bagian tendon dan muscle di sini. Ini tapi di bagian lengan ya. Tendon tadi yang di slide awal tadi kan ada bagian tendon, ada muscle. Nah, ini yang otot yang melekat di lengan. Kalau ini otot secara keseluruhan model Hills di semua tempat ya. Di semua tempat seperti ini. Nah, kalau ini adalah otot di bagian lengan karena ada bagian tendon di sini. Nah, tendon itu dimodelkan seperti spring ya atau pegas. Kemudian muscle itu sendiri dimodelkan dengan satu spring secara paralel elastic element atau PE, dan ada CE contracting element yang terdiri atas miosin dan aktin ya. Ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada gaya yang akan ditarik ke arah lengan ya. Kemudian jadi nanti model ini akan coba kita selesaikan secara matematika, tapi memang kalau Anda lihat dari model-model yang dari Maxwell, Kelvin, Voigt, sama Hill, ini memang model ini tidak bisa diselesaikan secara kalkulasi teoritis. Rata-rata model-model seperti ini diselesaikan secara numerik atau menggunakan simulasi atau menggunakan real time model gitu ya. Nah, sementara kan kita masih terbatas nih pembahasan biomekanika karena masih pada semester awal kan. Oleh karena itu, kita akan coba sederhanakan model Hills ini menjadi pembahasan yang lebih sederhana lagi.
kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi tadi model Hill tadi yang ada di slide sebelumnya, kita coba dekati dengan pendekatan praktis ya, karena kita belum belajar tentang pemodelan-pemodelan yang menggunakan sistem dinamik atau pemodelan secara real time. Ya, jadi pendekatan dari model Hill ini sendiri adalah pada otot manusia, ketika ada kontraksi atau pemendekan dari tubuh manusia atau perubahan panjang dari otot, ya, maka akan dihasilkan panas yang setara dengan itu juga. Jadi semakin panjang ototnya, akan semakin panas otot tersebut yang dihasilkan. Nah, ini adalah satu pemahaman yang didapatkan dari model Hills. Nah, sehingga H atau heat itu akan berbanding lurus dengan X atau perubahan panjang atau pendeknya dari otot tubuh manusia. Nah, sehingga H berbanding lurus dengan X ini bisa kita modelkan dengan HAX, di mana A ini adalah konstanta yang menghubungkan antara perubahan heat atau panas terhadap panjang dari otot. Nanti A ada nilainya. A ada nilainya dengan pendekatan dari model Hills ini. Nah, sementara kita tahu sendiri kan bahwa otot itu ada kerja yang dihasilkan di situ. Jadi kalau misalkan otot itu, anggaplah misalkan kita punya massa ya, M, ditarik dengan gaya F, seperti ini. Kan akan ada perubahan jarak nih di sini sebesar X. Nah, di mana W itu kan F kali X-nya. Ini dalam konteks massa yang ditarik dengan gaya F gitu kan. Gitu kan? Nah, sementara kalau dalam konteks otot beda. Kalau dalam konteks otot itu gaya yang dihasilkan di sini adalah gaya yang dibebankan pada otot tersebut. Sementara X di sini itu adalah perubahan panjang dari otot yang ada diberikan gaya tersebut. Jadi F kali X ini adalah kerja dari otot. Adalah kerja dari otot. Sementara heat tadi yang sudah dihasilkan dari yang pertama tadi sama dengan A dikali X ya, yang dari persamaan pertama tadi yang ini. Sehingga kalau keduanya kita gabungkan dalam kondisi seimbang, artinya kita asumsikan bahwa kerja yang dihasilkan itu akan sama dengan panas yang dihasilkan, sehingga ada jeda persamaan ini. Energi sama dengan F ditambah A dikali X adalah energi total yang dihasilkan oleh otot ketika dia bekerja dan juga dia menghasilkan panas. Ya. Jadi energi dari otot itu adalah merupakan gabungan dari kerja dan juga panas yang dihasilkan dari otot. Walaupun ini sebenarnya pendekatan praktis ya. Asli mungkin bisa jadi nggak seperti ini, tapi kita pakai pendekatan praktisnya. Nah, sehingga dari rumus ini, kalau kita bikin persamaan diferensial sederhananya, jadinya seperti ini di sebelah. Jadi F plus A yang tadi dari sini itu akan dikalikan dx per dt. Jadi kita jadikan kita jadikan diferensial kedua sisinya. Sama dengan apa? Sama dengan F plus A dikali V, di mana F plus A ini kalau di sini adalah contracting, maksudnya pemanjangan, di sebelah sini ada shortening atau pemendekan. Jadi speed of shortening yang V ini, kalau yang dx per dt speed of contracting. Tapi sama-sama F plus A di sini ya. Nah, ini adalah rumus sederhana dari model Hills. Kita next lanjut untuk masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang persamaan umumnya nanti. Nah, lanjutnya pada model Hills ada beberapa penetapan bahwa the rate of extra energy liberations was inversely proportional to load F applied to muscle in shorting experiments. Jadi kecepatan rata-rata pelepasan energi dari otot itu akan berbanding terbalik dengan gaya beban yang diberikan otot pada waktu yang singkat. Kurang lebih artinya begitulah. Nah, sehingga dari pemahaman-pemahaman ini kita bisa tarik sebuah beberapa persamaan matematika. Yang pertama adalah pada kasus di mana isometric eksperimen atau di mana gaya akhir sama dengan gaya awal. F0 gaya awal, F saja ini adalah gaya akhir. Maka kita bisa ketika F sama F0, maka F plus A V sama dengan 0 kan, artinya kan tidak ada pemendekan. Tidak ada shortening di situ kan. Berarti sama dengan 0.
Atau pada kasus kedua di mana contracting experiments di mana F plus A dikali V sama dengan B dikali V0 min F, di mana V ini adalah speed of shortening atau kecepatan pemendekan, B ini adalah kecepatan energi pelepasan energi dikalikan dengan selisih antara V0 atau gaya awal dengan gaya akhirnya. Karena ini kan seharusnya kan gaya awal kan lebih besar daripada gaya akhir kan, karena namanya kan pelepasan pemanjangan gitu kan. Nah, seperti ini persamaannya. Di mana di sini ada beberapa kesepakatan ya dalam model Hills ini, di mana upper V0 itu adalah 0,25 nilainya, mendekati 0,25. Dari mana dapatnya Pak? Ini dapat dari eksperimen. Kemudian B per V0 mendekati 0,25 juga. Dari mana dapatnya? Dari eksperimen. Nah, sehingga kita bisa selesaikan persamaan-persamaan ini, dapatlah model Hills yang sederhana yang bisa kita pakai nanti untuk analisis atau soal-soal biomekanika selanjutnya ya. Jadi Hills equation itu sama dengan V F atau gaya akhir sama dengan V0 gaya awal dikalikan B atau pelepasan rate of energy liberation dikurangi A. A ini adalah satuan atau kemudian hubungan antara heat dengan perubahan panjang dari otot ya. Yang tadi H sama dengan AX ya. H sama dengan AX. A kali X ya. Kemudian kalau V di sini adalah kecepatan pemendekan, B ini adalah tadi pelepasan energi, dan V adalah kecepatan pemendekannya yang tadi. Ini adalah gaya Hills equations secara sederhana, dengan mengasumsikan beberapa asumsi tadi yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke, ini adalah yang bisa kita pakai nanti untuk membahas soal-soal terkait dengan otot manusia dengan menggunakan pendekatan Hills model. Sementara kalau untuk pendekatan yang lain yang lebih komplit ya itu nanti mungkin akan Anda pelajari ya setelah Anda masuk ke mata kuliah dinamika sistem atau mata kuliah sistem kontrol. Nah, baru ntar nanti ada mulai dari pemodelannya, bagaimana transformasi Laplace ya, transformasi Fourier dan segala macam itu nanti akan ada di situ semua. Tapi untuk saat ini kita cukup sampai di sini saja belajarnya. Untuk membuat PPT kali ini saya menggunakan 6 referensi ya. Yang paling utama sekali itu adalah referensi dari Rahimi Danesh tahun 2018 ya, Skeletal of Muscle Modeling Hills, tutorial dari Biomedical Engineering Khajeh Nasir Al-Din Tosi University of Technology. Kemudian saya kembangkan juga dari beberapa sumber seperti misalkan jurnal Gomez Aguilar tahun 2015, Modeling of a Mass Spring Damper System by Fractional Derivatives with and without a Singular Kernel. Kemudian ada juga jurnal dari Romero dan Alfonso tahun 2016 tentang a comparison among different Hill type contraction dynamics formulation for muscle force estimation. Nah, beberapa situs juga ada saya ambil di sini. Jadi kalau Anda ingin mempelajari lebih jauh tentang referensi kali ini, silakan merefer ke topik-topik yang sudah saya berikan di sini. Oke, saya kira itu video yang bisa saya berikan pada kali ini. Itu saja. Nanti kita akan lanjut lagi pada pada pertemuan selanjutnya tentang bab-bab yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.